Sogja kritik pembangunan stadion baru MU. City tuntut Premier League atas aturan baru. Toni Kroos buka peluang pensiun akhir musim ini. Klub Serie A bakal dikurangi menjadi 18. Diego Costa join Gremio. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan Liga Spanyol, Real Betis berhasil mendulang poin penuh kala bertandang ke markas Cadiz. Isco CS menang 2-0 atas tim tuan rumah. Gol Betis dicetak oleh William Jose menit 6 dan Pablo Fornals menit 46. Dengan tambahan 3 poin, Real Betis merangkak ke posisi 6 klasemen sementara La Liga. Sementara Cadiz masih tertahan di peringkat 18. Beralih ke Bundesliga, Borussia Dortmund menang 3-0 atas Freiburg. Gol di Borussen dicetak oleh Daniel Malen menit 16 dan 45, serta satu tambahan gol dari Niklas Füllkrug menit 87. Meski menang, Dortmund masih tertahan di peringkat 4 klasemen sementara Bundesliga dengan raihan 40 poin. Sedangkan dari Serie A, Empoli berhasil mendulang 3 poin kala bertandang ke markas Salernitana. Empoli unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Alessandro Zanoli menit 23. Tim tuan rumah sempat menyamakan kedudukan menit 69 melalui aksi Sean Westman. Namun, Empoli kembali menambah 2 gol melalui Mbaye Niang dan Matteo Cancellieri. Laga pun berakhir dengan skor 3-1 untuk Empoli. Salah satu program Sir Jim Ratcliffe di Manchester United adalah pembangunan stadion baru untuk menggantikan Old Trafford. Kebijakan ini memancing komentar legenda sekaligus mantan pelatih United, Ole Gunnar Solskjaer. Menurut cuitan Center Devils, Ole merasa membangun stadion baru akan memecah fans. Old Trafford bukan sekedar stadion bagi para penggemar, melainkan sebuah lokasi bersejarah. Namun, Ole juga tidak sepenuhnya menolak. Ia mengatakan kalau dulu tempat latihan juga banyak mengalami renovasi. Jadi jika itu diperlukan, ya apa boleh buat. Di sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Burnley, Jurgen Klopp menyampaikan sedikit perkembangan para pemain yang sedang cedera. Salah satunya Mo Salah. Seperti yang diwartakan Sky Sport, Klopp mengatakan kalau Salah belum kembali berlatih dengan skuad utama. Meski demikian, ia yakin bahwa cedera yang dialami Salah bukan cedera serius. Klopp berharap sang pemain bisa kembali berlatih pekan depan. 115 kasus pelanggaran financial fair play sedang mengintai Manchester City. Namun klub yang dilatih oleh Pep Guardiola ini justru berniat untuk menuntut pihak Premier League. Loh, kok gitu? Ya, City ingin melayangkan tuntutan kepada Premier League lantaran keberatan dengan aturan baru yang bakal diterapkan. Dilansir The Sun, aturan tersebut nantinya akan melarang klub untuk menggandeng sponsor dari perusahaan yang dimiliki oleh pemilik klub. Peraturan ini jelas akan menghambat aliran uang dari City, karena sebagian besar dana sponsor City berasal dari perusahaan-perusahaan milik Sheikh Mansour. Salah satu gelandang terbaik yang dimiliki timnas Inggris, Calvin Phillips, baru saja merampungkan kepindahan ke West Ham pada Januari kemarin. Beberapa saat kemudian, sang pemain mengutarakan kendalanya ketika berseragam Manchester City. Dilansir Daily Star, Calvin Phillips merasa tidak berguna selama berada di City. Itu karena dirinya hanya bermain dalam 4 pertandingan Liga musim ini. Oleh karena itu, ia memilih dipinjamkan ke West Ham demi mendapat menit bermain yang cukup. Usai mencetak gol indah melalui tendangan bebas, muncul kabar kalau Enzo Fernandez ingin hengkang dari Chelsea. Enzo bahkan sudah menyuruh agennya untuk mencarikan klub baru untuknya. Hal tersebut diberitakan oleh Football Espana. Menurut laporan, salah satu klub yang menjadi opsi destinasi Enzo adalah Barcelona. Mantan playmaker Benfica itu dikabarkan tertarik bermain untuk Barcelona pada suatu saat dalam karirnya. Dan kini sang agen dikabarkan sudah menawarkan jasa Enzo ke Barca. Transfer ini bisa saja terrealisasi di musim panas, semua tergantung pada Barcelona.
Federasi Sepak Bola Inggris dikabarkan tengah berusaha membujuk Gareth Southgate untuk memperpanjang kontraknya bersama timnas Inggris. Dilansir Daily Mail, FA sedang membaca kemungkinan untuk memperpanjang masa bakti Southgate di Three Lions. Mereka ingin timnas Inggris dilatih Southgate setidaknya sampai Piala Dunia 2026. Sang pelatih pun tampaknya tergoda, tapi belum ada kesepakatan apapun di antara keduanya. Tahap negosiasi masih berlangsung. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin pepatah ini yang cocok menggambarkan situasi Barcelona saat ini. Setelah dilaporkan mengalami permasalahan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, kinilah Blaugrana dikabarkan mendapat denda sebesar 23 juta euro. Denda tersebut didapat setelah Barca kalah banding dalam sidang atas pelanggaran pembayaran pajak penghasilan agen pemain sejak tahun 2012 hingga 2015. Situasi yang semakin sulit di Barcelona telah mempengaruhi komitmen para pemainnya. Kabarnya beberapa pemain penting berniat untuk meninggalkan Barca pada akhir musim ini. Dilansir Daily Mail, beberapa pemain itu termasuk Frenkie de Jong. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, de Jong selalu menolak apabila ada kesempatan untuk hengkang. Namun, kini sang pemain telah memberikan lampu hijau bagi siapapun klub yang berminat. Manchester United, Chelsea, dan PSG kabarnya jadi tim yang sudah ngantri buat dapetin jasa de Jong. Toni Kroos memang sudah diberitakan bakal pensiun di Madrid, namun belum tahu kapan ia akan benar-benar mengakhiri karirnya. Oleh karena itu, Kroos tidak menutup kemungkinan perpanjangan kontrak setahun lagi di Madrid. Meski demikian, kepada Football Espana, Carlo Ancelotti sudah memberikan clue tentang masa depan Toni Kroos. Ketika ditanya apakah akan memperpanjang kontrak sang pemain, Don Carlo justru menyinggung niat Kroos yang ingin pensiun. Ancelotti bahkan mengatakan kalau Kroos kemungkinan pensiun akhir musim ini. Beberapa klub Serie A mencanangkan ide gila untuk membuat kompetisi domestik terasa lebih menyenangkan. Dilansir Football Italia, Juventus, Inter Milan, dan AC Milan sedang mengajukan permintaan kepada Federasi Sepak Bola Italia untuk mengurangi peserta Serie A. Ketiga klub tersebut kabarnya sudah menemui federasi untuk mewujudkan ide tersebut. Nantinya keinginan mereka adalah untuk mengurangi klub di kasta tertinggi yang awalnya 20 menjadi 18. Ini berarti Serie A akan kembali ke sistem jadul era 90-an. Gelandang Juventus, Adrien Rabiot kembali dirumorkan jadi rebutan beberapa klub top Eropa. Meski jendela transfer musim panas masih lama, Football Italia sudah mewartakan kalau Rabiot mendapat ketertarikan yang luar biasa dari Inter Milan, Barcelona, dan yang terbaru Bayern Munchen. Hal ini terkait kontraknya yang akan habis pada akhir musim nanti. Hingga saat ini belum ada gelagat dari Juve untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Celah itu akan dimanfaatkan oleh klub peminat. Pemilik Newcastle United, yakni Public Investment Fund, dikabarkan akan segera membeli klub baru di Serie A. Kabarnya klub yang bakal diakuisisi adalah klub ibu kota Italia, AS Roma. Dilansir The Sun, PIF ingin menambahkan Roma ke dalam kerajaan sepak bola Arab Saudi yang sedang dibangun. Kabarnya, pembicaraan sedang dilakukan dengan pemilik Roma, Ryan Friedkin. Pihak Arab Saudi bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 800 juta euro. Jika kesepakatan ini terjadi, Roma akan jadi salah satu klub terkaya di dunia. Salah satu legenda Chelsea, Diego Costa, dikabarkan baru saja merampungkan kesepakatan dengan klub Brazil Grêmio. Dilansir Daily Mail, penyerang berusia 35 tahun itu bergabung dengan Grêmio dengan status bebas transfer setelah masa singkatnya dengan Botafogo berakhir begitu saja. Belum jelas durasi kontraknya, yang jelas Costa akan menggantikan peran Luis Suarez yang menyusul Lionel Messi ke Inter Miami. Barcelona akan mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga atas keputusan biaya transfer yang dibayarkan oleh Zenit Saint Petersburg untuk Malcolm. Malcolm yang sekarang bermain di Al Hilal bergabung dengan Zenit dari Barcelona dengan nilai transfer 41,5 juta euro pada 2019. Perselisihan terjadi karena pembayaran salah satu variabel dalam kesepakatan. Blaugrana mengklaim bahwa mereka berhutang 490.000 euro agar Zenit lolos ke Liga Champions, sedangkan Zenit mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas biaya tersebut karena mereka tidak pernah berkompetisi di Liga Champions.
Endrick akan bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024. Endrick akan pindah setelah ulang tahunnya yang ke-18 dan sudah mempertimbangkan nomor punggung yang akan ia kenakan di Madrid. Endrick harus meyakinkan Vini Junior untuk berganti nomor jika dia ingin mengikuti jejak pemain seperti CR7 dan Raul dengan mengenakan nomor 7. Jika ia memilih nomor 9, ia akan meniru Ronaldo dan juga pemakai sebelumnya seperti ikon Brazil Ronaldo Nazario, Karim Benzema, Fernando Morientes, dan Alfredo Di Stefano. Marcus Rashford memilih bersantai setelah kontroversi clubbing. Striker Manchester United itu sedang dalam proses menyusun puzzle besar dan memamerkannya kepada para pengikutnya di media sosial. Dia bahkan menawarkan kepada satu orang yang beruntung 2 tiket ke pertandingan Setan Merah jika bisa menebak gambar akhir dari puzzle tersebut. Manajer Erik ten Hag akan senang melihat Rashford menikmati hobi tersebut setelah kontroversinya baru-baru ini. Mesut Ozil mengkritik aturan kartu biru yang akan diberlakukan di pertandingan sepak bola. Pemain yang mendapatkan kartu biru akan dihukum dikeluarkan dari lapangan selama 10 menit sebelum masuk lagi ke dalam lapangan. Ozil menyindir aturan itu dengan membawa-bawa Atletico Madrid yang dikenal punya permainan ngotot dan keras. Jadi Atletico Madrid hanya akan bermain dengan 6 pemain saja, kata Ozil dikutip dari akun media sosial X-nya usai meretweet akun OneFootball pada Kamis 8 Februari. Ivan Juric akan meninggalkan Torino jika gagal lolos ke Eropa. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, salah satu kandidat utama pengganti Juric di Torino musim depan adalah Gennaro Gattuso. Gattuso menandatangani kontrak dengan Olympique Marseille pada September 2023 dengan kontrak yang berakhir pada Juni. Sebelumnya, ia sempat memiliki pengalaman singkat di Valencia dan Napoli, serta saat menangani Milan pada November 2017 hingga Mei 2019. Xavi Hernandez telah memutuskan mundur sebagai pelatih Barcelona pada akhir musim ini. Tekanan di Barcelona tampaknya sangat tinggi hingga tak membuat Xavi nyaman. Hal itu yang membuat striker Blaugrana Robert Lewandowski bisa memahami keputusan Xavi untuk mundur. Lewandowski meminta rekan satu timnya untuk fokus pada sisa musim ini. Barcelona diharapkan bisa memenangkan sesuatu bersama Xavi. Erling Haaland mengaku tidak suka dengan regulasi lemparan ke dalam yang berlaku saat ini, maupun ketika seorang pemain mengambil ancang-ancang terlalu jauh. Hal itu diungkapkan Haaland ketika ia ditanya mengenai perubahan apa yang bisa dia lakukan dalam aspek apapun dalam permainan sepak bola jika dia mempunyai wewenang untuk itu. Haaland menganggap peraturan saat itu terlalu rumit dan mengatakan selama seseorang memegang bola dengan kedua tangannya, mereka boleh melemparnya sesuka mereka. Hasil akhir laga Al Hilal versus Al Nassr yang berlangsung di Kingdom Arena membuat Cristiano Ronaldo kecewa. Namun ada yang membuat naga bintang asal Portugal itu bete, yakni kalau supporter Al Hilal meneriakkan nama Lionel Messi di hadapannya. Nama Messi bergemuruh dan sengaja disuarakan oleh fans Al Hilal untuk mengejek Cristiano Ronaldo. Menanggapi teriakan fans Al Hilal itu, Ronaldo kesal dan tampak berkata, "I'm here now, no Messi." Dukungan untuk Xabi Alonso melatih Liverpool belum berhenti. Kali ini datang dari Glenn Johnson. Mantan pemain Liverpool itu meminta Alonso kembali ke Anfield untuk menangani Liverpool musim depan. Dukungan Johnson bukan tanpa alasan, sebab dia saat ini berhasil membawa Bayer Leverkusen memuncaki klasmen Liga Jerman dengan nilai 52 poin dari 20 pertandingan yang sudah dijalaninya. Namun demikian, Johnson menuturkan bahwa kesuksesan Jurgen Klopp akan membuat pelatih baru memiliki beban berat. Erik ten Hag membantah Lisandro Martinez memperburuk masalah lututnya yang membuatnya absen setidaknya selama 2 bulan saat bermain melawan West Ham. Manajer MU itu mengatakan itu bisa menjadi area abu-abu untuk membuat keputusan yang tepat terkait cedera. Ten Hag memastikan timnya juga melihatnya di layar, di mana staf medis tim ada di sana dan mengobatinya. Tetapi menurutnya untuk menilai dalam 1 atau 2 menit adalah hal yang hampir mustahil. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!